Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat walafiat. Baiklah, kali ini kita akan masuk materi yang baru, yaitu tentang hikayat atau cerita rakyat. Adapun kompetensi dasar yang harus kalian capai pada pertemuan kali ini yaitu identifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat, baik lisan maupun tulis, dan menceritakan kembali isi cerita rakyat atau hikayat yang didengar dan dibaca. Adapun untuk tujuan pembelajaran yang harus kalian capai yaitu peserta didik dapat menyebutkan nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat secara tertulis. Kemudian, menyatakan nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat secara tertulis melalui penggunaan model pembelajaran discovery learning dengan tepat, mandiri, dan penuh rasa ingin tahu. Itu untuk pengetahuannya. Sedangkan untuk keterampilannya, kalian diharapkan dapat menganalisis isi cerita rakyat atau hikayat yang dibaca, mengaitkan isi cerita rakyat yang dibaca dengan kehidupan saat ini, dan menyajikan kembali isi cerita rakyat atau hikayat yang dibaca dengan menggunakan bahasa sendiri secara tertulis melalui penggunaan model pembelajaran discovery learning dengan penuh rasa tanggung jawab dan mandiri. Nah, ini Ibu akan menyampaikan peta konsep pembelajaran kali ini, yaitu mengenai hikayat yang akan Ibu bahas. Pertama yaitu pengertian hikayat, kemudian karakteristik hikayat, nilai-nilai hikayat, struktur hikayat, dan kebahasaan hikayat. Nah, di sini Ibu akan menampilkan hikayat Indra Bangsawan. Tersebutlah perkataan seorang raja yang bernama Indra Bungsu dari negeri Kobat Syahrial. Setelah berapa lama di atas kerajaan, tiada juga beroleh putra. Maka pada suatu hari, ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Hatta beberapa lamanya, Tuan Putri Siti Kendi pun hamilah dan bersalin 2 orang putra laki-laki. Adapun yang tua keluarnya dengan panah dan yang muda dengan pedang. Maka Baginda pun terlalu amat sukacita dan menamai anaknya yang tua Syahbari dan anaknya yang muda Indra Bangsawan. Maka Anakanda Baginda yang 2 orang itu pun sampailah usia 7 tahun dan dititahkan pergi mengaji kepada Mu'alim Sufyan. Sesudah tahu mengaji, mereka dititah pula mengaji kitab usul, fikih hingga saraf, tafsir sekaliannya diketahuinya. Setelah beberapa lamanya, mereka belajar pula ilmu senjata, ilmu hikmat, dan syarat tipu peperangan. Maka Baginda pun bimbanglah, tidak tahu siapa yang patut dirayakan dalam negeri, karena anaknya kedua orang itu sama-sama gagah. Jikalau Baginda pun mencari muslihat, ia menceritakan kepada kedua anaknya bahwa ia bermimpi bertemu dengan seorang pemuda yang berkata kepadanya, barang siapa yang dapat mencari bulu perindu yang dipegangnya, ialah yang patut menjadi raja di dalam negeri. Setelah mendengar kata-kata Baginda, Syahbari dan Indra Bangsawan pun bermohon pergi mencari bulu perindu itu. Mereka masuk hutan, keluar hutan, naik gunung, turun gunung, masuk rimba, keluar rimba,
menuju ke arah matahari hidup. Maka datang pada suatu hari, hujan pun turunlah dengan angin ribut, taupan, lam kabut, gelap gulita, dan tiada kelihatan barang suatu pun. Maka Syahperi dan Indra bangsawan pun bercerailah. Setelah teduh hujan ribut, mereka pun pergi saling cari-mencari. Tersebut pula perkataan Syahperi yang sudah bercerai dengan saudaranya Indra bangsawan. Maka ia pun menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjalan dengan sekuat-kuatnya. Beberapa lama di jalan, sampailah ia kepada suatu taman dan bertemu sebuah mahligai. Ia naik ke atas mahligai itu dan melihat sebuah gendang tergantung. Gendang itu dibukanya dan dipukulnya. Tiba-tiba ia mendengar orang yang melarangnya memukul gendang itu. Lalu diambilnya pisau dan ditorehnya gendang itu. Maka Putri Ratnasari pun keluarlah dari gendang itu. Putri Ratnasari menerangkan bahwa negerinya telah dikalahkan oleh Garuda. Itulah sebabnya ia ditaruh orang tuanya dalam gendang itu dengan suatu cembul. Di dalam cembul yang lain ialah Perkakas dan dayang-dayangnya. Dengan segera Syahperi mengeluarkan dayang-dayang itu. Tatkala Garuda itu datang, Garuda itu dibunuhnya. Maka Syahperi pun duduklah berkasih-kasihan dengan Putri Ratnasari sebagai suami istri dihadap oleh segala dayang-dayang dan inang pengasuhnya. Tersebut pula perkataan Indra bangsawan pergi mencari saudaranya. Ia sampai di suatu padang yang terlalu luas. Ia masuk di sebuah gua yang ada di padang itu dan bertemu dengan seorang raksasa. Raksasa itu menjadi neneknya dan menceritakan bahwa Indra bangsawan sedang berada di negeri antah berantah yang diperintah oleh Raja Kabir. Adapun Raja Kabir itu takluk kepada Buraksa dan akan menyerahkan putrinya, Putri Kemalasari, sebagai upeti. Kalau tiada demikian, negeri itu akan diminasakan oleh Buraksa. Ditambahkannya bahwa Raja Kabir sudah mencanangkan bahwa barang siapa yang dapat membunuh Buraksa itu akan dinikahkan dengan anak perempuannya yang terlalu elok parasnya itu. Hatta berapa lamanya Putri Kemalasari pun sakit mata terlalu sangat. Para ahli nujum mengatakan hanya air susu harimau yang beranak mudalah yang dapat menyembuhkan penyakit itu. Baginda bertitah lagi, barang siapa yang dapat susu harimau beranak muda, ialah yang akan menjadi suami Tuan Putri. Setelah mendengar kata-kata Baginda, si hutan pun pergi mengambil seluas bulu yang berisi susu kambing serta menyangkutkannya pada pohon kayu. Maka ia pun duduk menunggu pohon itu. Sarung kesaktiannya dikeluarkannya dan rupanya pun kembali seperti dahulu kala. Hatta datanglah ke-9 orang anak raja meminta susu kambing yang disangkanya susu harimau beranak muda itu. Indra bangsawan berkata, susu itu tidak akan dijual dan hanya akan diberikan kepada orang yang menyediakan pahanya diselit besi hangat. Maka anak raja yang 9 orang itu pun menyingsingkan kainnya untuk diselit Indra bangsawan dengan besi panas. Dengan hati yang gembira, mereka mempersembahkan susu kepada raja. Tetapi tabib berkata bahwa susu itu bukan susu harimau, melainkan susu kambing. Sementara itu,
Indra bangsawan sudah mendapat susu harimau dari raksasa neneknya dan menunjukkannya kepada raja. Tabib berkata, itulah susu harimau yang sebenarnya. Diperaskannya susu harimau ke mata Tuan Putri. Setelah genap 3 kali diperaskan oleh tabib, maka Tuan Putri pun sembuhlah. Adapun setelah Tuan Putri sembuh, Baginda tetap bersedih. Baginda harus menyerahkan Tuan Putri kepada Buraksa. Raksasa laki-laki apabila ingin seluruh rakyat selamat dari amarahnya, Baginda sudah kehilangan daya upaya. Hatta sampailah masa menyerahkan Tuan Putri kepada Buraksa. Baginda berkata kepada 9 anak raja bahwa yang mendapat jubah raksasa akan menjadi suami putri. Untuk itu, nenek raksasa mengajari Indra bangsawan. Indra bangsawan diberi kuda hijau dan diajari cara mengambil jubah Buraksa, yaitu dengan memasukkan ramuan daun-daunan ke dalam gentong minum Buraksa. Saat Buraksa datang hendak mengambil Putri, Putri menyuguhkan makanan, buah-buahan, dan minuman pada Buraksa. Tergoda sajian yang lezat itu tanpa pikir panjang, Buraksa menghabiskan semuanya lalu meneguk habis air minum dalam gentong. Tak lama kemudian, Buraksa tertidur. Indra bangsawan segera membawa lari Putri mengambil jubah Buraksa. Hatta Buraksa terbangun. Buraksa menjadi lumpuh akibat ramuan daun-daunan dalam air minumnya. Kemudian, 9 anak raja datang. Melihat Buraksa tak berdaya, mereka mengambil selimut Buraksa dan segera menghadap raja. Mereka hendak mengatakan kepada raja bahwa selimut Buraksa sebagai jubah Buraksa. Sesampainya di istana, Indra bangsawan segera menyerahkan Putri dan jubah Buraksa. Hatta raja mengumumkan hari pernikahan Indra bangsawan dan Putri. Saat itu 9 anak raja datang. Mendengar pengumuman itu, akhirnya mereka memilih untuk pergi. Mereka malu kalau sampai niat buruknya berbohong diketahui raja dan rakyatnya. Nah, itu dia contoh hikayat yang berjudul Hikayat Indra Bangsawan. Ketika kalian membaca hikayat tersebut, kira-kira menurut kalian hikayat itu apa sih? Tentunya hikayat berbeda ya, dari segi bahasanya pun mungkin agak sulit untuk dipahami. Nah, menurut kalian kira-kira hikayat itu apa ya? Ada yang tahu? Baik, kita bahas saja ya. Nah, menurut KBBI, pengertian hikayat adalah sebuah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan sifat-sifat itu dibaca untuk pelipur lara, pembangkit semangat juang, atau sekadar untuk meramaikan pesta. Pengertian hikayat tadi menurut KBBI. Nah, ini pengertian hikayat yang diambil dari buku paket bahasa Indonesia kelas 10. Cerita rakyat atau hikayat merupakan cerita Melayu klasik yang menonjolkan unsur penceritaan, berciri kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya. Setelah tadi kalian membaca hikayat Indra Bangsawan, bisa diperhatikan kan ya bagaimana bahasa yang digunakannya itu banyak menggunakan bahasa Melayu, dan mungkin saja membuat kita sulit untuk memahaminya. Selanjutnya kita masuk ke
Karakteristik hikayat. Karakteristik hikayat yang pertama itu mustahilan, terus kesaktian, anonim, dan istana sentris. Ya seperti tadi kan ya, di cerita hikayat Indra Bangsawan ada salah satu kemustahilan, yaitu Indra Bangsawan bisa mengalahkan raksasa, padahal Indra Bangsawan seorang manusia biasa, dan itu hal yang tidak masuk akal. Sama seperti di dalam legenda Sang Kuryang, kan itu ada cerita bahwa Dayang Sumbi, seekor babi, memiliki seekor anjing yang merupakan suami dari Dayang Sumbi. Terus selanjutnya ada kesaktian. Biasanya di dalam hikayat atau cerita rakyat itu, setiap tokoh yang ditampilkan di dalam hikayatnya itu memiliki kekuatan sakti. Misalnya di dalam cerita tadi Indra Bangsawan itu Sapri bisa mengalahkan Garuda, dan Indra Bangsawan bisa mengalahkan raksasa. Selanjutnya anonim. Karakteristik hikayat yang selanjutnya yaitu anonim. Hikayat atau cerita rakyat tidak jelas siapa yang pertama mengarangnya. Berbeda ketika kita melihat cerpen atau novel, itu kan jelas ya siapa pengarangnya. Akan tetapi untuk hikayat tidak tahu siapa yang pertama mengarang ceritanya. Karena biasanya cerita rakyat atau hikayat diceritakan secara turun-temurun oleh nenek moyang kita sebelumnya. Karakteristik selanjutnya yaitu istana sentris. Istana sentris berarti di dalam hikayat itu menceritakan tentang kehidupan kerajaan, ratu, raja, putri, pangeran, atau istana. Selanjutnya, nilai-nilai hikayat. Sama seperti prosa yang lainnya, hikayat juga memiliki nilai-nilai yang terkandung seperti nilai agama, merupakan nilai yang berhubungan dengan ketuhanan atau agama. Kemudian ada nilai edukasi atau pendidikan, nilai yang berhubungan dengan pendidikan, misalnya ada kegiatan belajar di dalam ceritanya. Selanjutnya nilai moral, merupakan nilai yang berhubungan dengan perilaku atau sikap tokoh. Selanjutnya nilai sosial dan nilai budaya. Nah, ini akan ditampilkan contoh kaitan nilai hikayat dengan kehidupan saat ini. Di sini Ibu akan mengambil konsep nilainya yang diambil dari hikayat tadi, hikayat Indra Bangsawan. Di sini di dalam hikayat Indra Bangsawan itu ada nilai agama, sosial, dan moral. Konsep nilainya untuk yang agama, memohon kepada Tuhan dengan berdoa agar dimudahkan urusannya. Kutipan teksnya dapat dilihat dari kutipan berikut. Maka pada suatu hari, ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir miskin. Ada tidak kaitannya dengan kehidupan saat ini? Nah, nilai agama ini, memohon kepada Tuhan dengan berdoa, masih ada kaitannya dengan kehidupan saat ini. Karena saat ini pun kita masih melakukan berdoa kepada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, nilai sosial. Di sini tidak melihat perbedaan status sosial. Kutipan teksnya, si kembar menolak dengan mengatakan bahwa dia adalah hamba yang hina, tetapi Tuan Putri menerimanya dengan senang hati. Apa
nilai ini masih ada kaitannya dengan kehidupan saat ini? Bisa kita amati ya dari nilai sosial ini, mungkin saat ini nilai tanpa melihat perbedaan status sosial ini sudah mulai luntur karena sekarang sudah banyak yang membedakan status sosialnya. Terus selanjutnya nilai moral. Di sini tidak mau bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu. Hatta datanglah ke 9 orang anak raja meminta susu kambing yang disangkanya susu harimau beranak muda itu. Di sini masih ada kaitannya dengan kehidupan saat ini karena ketika kita ingin mendapatkan sesuatu berarti kita harus bekerja keras. Selanjutnya struktur hikayat. Sama seperti cerpen ya, struktur hikayat itu ada abstraksi, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Nah ini abstraksi. Abstraksi itu merupakan ringkasan atau inti cerita yang dikembangkan menjadi rangkaian peristiwa atau bisa juga gambaran awal dalam cerita. Orientasi bagian teks yang berkaitan dengan waktu, suasana, tempat yang berkaitan dengan hikayat tersebut. Selanjutnya ada komplikasi, berisi urutan kejadian-kejadian yang dihubungkan secara sebab akibat. Selanjutnya, evaluasi, konflik yang terjadi yang mengarah pada klimaks mulai mendapatkan penyelesaiannya dari konflik tersebut. Selanjutnya ada resolusi. Resolusi ini pengarang mengungkapkan solusi terhadap permasalahan yang dialami tokoh atau pelaku, dan yang terakhir koda. Koda ini merupakan nilai ataupun pelajaran yang dapat diambil dari suatu teks cerita. Baik, sampai struktur hikayat, apakah bisa diikuti dan bisa dipahami? Semoga saja bisa diikuti dan dipahami ya. Karena Ibu yakin kalian meskipun belajar dari rumah, kalian masih bisa memahami pembelajaran ya, dan kalian bisa belajar secara mandiri. Untuk kebahasaan hikayat itu banyak menggunakan konjungsi. Di sini bisa dibaca ya. Di sini ada penggunaan kata maka yang diulang beberapa kali. Terus selanjutnya banyak menggunakan kata arkais. Bisa dibaca pengertiannya itu. Contohnya beroleh, getah kata, ya, bulu, tanaman berumpun, berongga, aur, dan lain-lain. Selanjutnya, banyak menggunakan majas atau gaya bahasa. Di sini ada majas antonomasia, misalnya si miskin itu termasuk majas antonomasia. Majas yang menyebut seseorang berdasarkan ciri atau sifatnya yang menonjol. Kemudian ada juga majas simil atau yang membandingkan suatu hal dengan yang lainnya. Kita lanjut. Nah, bagaimana, apakah bisa diikuti dan bisa dipahami materi kita tentang hikayat atau cerita rakyat? Dan apakah kalian masih semangat belajarnya? Baiklah, jika kalian masih semangat, jangan lupa ya nanti kerjakan tugas LKPD-nya yang bisa kalian
unduh terlebih dahulu di Classroom atau di aplikasi Simplecast. Kemudian nanti hasilnya bisa kalian unggah kembali baik di Classroom atau di aplikasi Simplecast. Nah, bagaimana, bisa diikuti? Baiklah, kalau misalnya bisa diikuti, untuk pertemuan kita kali ini, Ibu cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatian yang telah kalian berikan. Tetap semangat ya. Sukses untuk kalian yang luar biasa. Mohon maaf bila penjelasan Ibu kurang dapat dipahami. Akhir kata, Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu nanti.